Chicken karage, resep orisinal Jepang. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Hai guys, kali ini saya mau buat chicken karage. Semoga saya menyebutnya dengan cara yang betul ya. Karena ini makanan berasal dari Jepang, masakan Jepang ya. Jadi takut salah dalam pengucapannya. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, ini daging file dada ayam. Saya pakai yang dada ya, lebih aman. Kalau mau lebih enak biasanya dipakai daging paha atau sayap ya, dibuang tulangnya. Jadi tinggal dagingnya aja dan kulitnya biasanya ya. Tapi di sini saya juga buang kulitnya, buang tulangnya. Jadi ini benar-benar daging saja ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, ini ada bawang putih yang sudah saya haluskan, ini jahe yang sudah saya haluskan, dan ini kecap asin ya. Terus ini saya tambahkan merica bubuk sedikit. Tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu memarinasi si ayam ini. Kalau dari resep aslinya, ayam dimarinasi dengan bawang putih, jahe, kecap asin, dan mirin. Mirin ini sejenis cairan yang isinya seperti sake gitu ya, seperti arak beras. Kalau dengan sake, ini mirin alkoholnya lebih rendah sedikit dan kadar gulanya mirin lebih tinggi sedikit. Nah, di sini saya skip mirinnya. Dalam kasus ini, boleh kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Jadi, bebas kita mau tambahkan apapun itu, selama rasanya enak. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi kalau memasak itu benar-benar bebas. Oke, tahap pertama selesai. Sekarang saya akan memperkenalkan untuk tahap berikutnya. Chicken karage ini adalah salah satu makanan asli dari Jepang yang digemari oleh semua kalangan. Dan di Indonesia termasuk salah satunya, dari anak-anak sampai orang dewasa suka mengkonsumsi chicken karage ini ya. Chicken karage ini sebetulnya teknik penggorengannya dia harus pakai yang deep fry. Jadi pakai yang minyak banyak itu ya, yang pakai listrik. Jadi lebih matangnya sampai ke dalam gitu loh. Tapi untuk kita rumah tangga, kita nggak mungkin menggunakan yang sama dengan seperti yang teknik deep fry itu ya. Kecuali kalau kita punya resto ya, biasanya pakai itu. Jadi semua disesuaikan dengan apa yang kita punya aja. Nggak masalah ya. Jadi kalau memasak jangan terlalu harus sama, jangan terlalu minta perfect ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita punya. Oke, itu poinnya. Untuk membuat chicken karage ini, kita butuh 2 macam tepung untuk pembungkus dari ayamnya ya. Ini saya akan perkenalkan untuk yang tepung basah dan tepung keringnya ya. Ini saya akan mulai dengan yang tepung kering dulu karena paling mudah ya. Tepung kering ini kita memakai perbandingan tepung terigu dan tepung tapioka. Kita pakai perbandingan 3:1 ya. Jadi 3 sendok untuk tepung terigunya dan 1 sendok untuk tepung tapiokanya. Tepung tapioka, kenapa harus dicampur dengan tepung tapioka? Tepung tapioka ini memberi efek empuk, jadi nggak yang keras gitu ya. Kalau kita pakai tepung terigu aja, nanti hasil gorengannya itu akan keras sekali. Jadi kalau ada tepung tapiokanya itu nanti ada lebih lembut ya, jadi nggak terlalu keras.
jadi masih digigit itu masih enak ya. Itu fungsinya tepung tapioka di sini. Dan saya suka dengan perbandingan ini 3:1 ini ya. Kalau teman-teman ingin mengubah ini perbandingannya, silahkan ya, dicocokkan dengan seleranya sendiri aja, nggak apa-apa. Ini tepung kering saya butuh agak banyak, jadi saya buat 2 kali ya. 1, 2, 3 tepung terigu dan 1 sendok untuk tepung tapiokanya. Sudah seperti ini. Tepung keringnya ini sangat gampang ya, seperti ini aja. Nanti langsung kita campur ya sampai merata ya. Jadi sangat mudah sekali untuk tepung keringnya. Karena begini aja kita nggak perlu menambahkan bumbu lagi di sini. Tidak perlu ditambahkan garam gula lagi. Kenapa? Karena ayamnya sendiri sudah kita marinasi, sudah dibumbuin, dan tepung basahnya juga nanti kita bumbuin. Oke, ini tepung kering selesai, kita pinggirkan dulu. Untuk tepung basahnya kita akan buat lebih kental, jadi nanti airnya yang kita pakai sedikit aja, jadi nggak yang terlalu encer ya, karena saya kepingin tepungnya melekat agak banyak. Kalau tepung basahnya kita buat encer, nanti tepung yang melekat di ayamnya itu sedikit gitu loh. Untuk tepung basahnya, untuk chicken karage ini saya buat perbandingan yang sama, jadi 1, 2, 3 sendok tepung terigu, saya pakai 1 sendok tepung tapioka. Nah begini aja ya, cukup karena saya nggak buat banyak ini ya. Untuk tepung basahnya kita akan bumbui dengan garam, merica bubuk, dan penyedap. Kemudian kita campur rata tepung ini agar bumbu-bumbunya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan air ya, air biasa aja. Sampai kita menemukan kekentalan yang kita mau. Ini masih akan saya tambahkan air lagi ya. Oke, ini saya akan campur dulu ya, saya off dulu videonya. Nah seperti ini, saya mau kekentalannya sampai seperti ini ya, supaya ini nanti melekat di ayamnya dan tepungnya juga akan melekat ya. Ini nggak perlu ditambahkan telur di sini ya, jadi seperti ini aja nanti sudah enak. Oke, tepung keringnya sudah selesai, tepung basahnya sudah selesai. Sekarang kita akan memarinasi ayamnya. Nah ini kita akan marinasi si ayamnya. Ini ayamnya saya potong agak tipis seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu nunggu terlalu lama untuk memarinasinya ya. Mungkin kita butuh 10 menit. Kalau yang tebal-tebal mungkin sampai setengah jam ya. Oke, sekarang kita akan beri kecap asin. Terus kita akan beri si bawang putih. Yang ini saya parut ya bawang putihnya. Terus saya akan beri jahe. Jadi itu bumbu dasar marinasi yang original dari Jepangnya ya. Terus cuman saya skip mirinnya aja ya. Nanti lain kali akan saya buatkan tutorial videonya chicken karage yang marinasinya menggunakan bumbu yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya. Ini akan saya beri dengan sedikit merica ya, supaya ada rasa mericanya. Saya suka ada rasa mericanya. Udah, kita akan campurkan bumbu-bumbunya. Terus nanti kita biarkan selama 10 menit cukup, karena ini tipis-tipis ya. Terus ini kalau dicampur begini agak ditekan-tekan ya, gini agak dipicet-picet ya, supaya bumbunya meresap.
Nah, ini kita akan sesuaikan dengan lidah kita ya. Jadi ini kita coba, nanti kalau misalnya kurang asin, kita masih boleh tambahkan garam, tambahkan gula kalau perlu manis ya. Jadi bebas saja. Kalau kita mau buat sekaligus banyak juga boleh. Jadi kalau pagi-pagi kita mau buat sarapan supaya nggak terlalu repot ya, kita buat banyak terus kita taruh di freezer. Nanti tinggal goreng aja. Kalau pagi-pagi atau kapanpun kita butuh, kita tinggal goreng. Terus kalau misalnya kita simpan untuk stok di kulkas, kita gorengnya nggak usah sampai kering-kering ya, jadi setengah mateng. Pokoknya ayamnya sudah matang, sudah cukup, kita bisa taruh di kulkas. Jadi lain kali kita bisa goreng ulang, nggak perlu sampai tepungnya sampai coklat-coklat ya kalau yang untuk stok di kulkas. Jadi dagingnya matang tapi tepungnya kan masih putih gitu, nggak apa-apa. Kita angkat terus kita taruh di freezer. Jadi kapan aja kita butuh, kita bisa ambil dan tinggal goreng aja. Oke, ini sudah selesai, tercampur rata. Kita akan biarkan 10 menit ya. Oh ya, saya akan coba dulu. Kurang asin ya guys. Jadi saya akan tambahkan garam. Karena kecap asinnya, karena tadi kan cuma ada kecap asin, jahe, dan bawang putih. Jadi saya menurut saya ini rasanya masih kurang asin, jadi saya tambahkan garam di sini. Udah cukup ya. Nah udah pas. Sekarang kita biarkan 10 menit istirahat ya. Oke, setelah 10 menit sekarang kita akan mulai menggorengnya. Ini penggorengannya udah panas. Saya beri minyak kelapa ya. Sambil menunggu penggorengan dan minyaknya panas, kita akan mulai balur si ayam dengan tepung ya. Ini kita masukkan ke tepung basahnya dulu seperti ini. Terus kita akan, nah gini ya, kalau misalnya tepung basahnya sedikit kental, dia akan melekat seperti ini ya. Terus kita beri tepung kering. Nah, seperti ini kita press sedikit. Nah, ya. Seperti ini. Kita taruh di sini dulu ya. Kita ambil lagi. Kita celupkan ke tepung basahnya. Terus kita pindah ke tepung kering. Ya. Kalau misalnya tepung basahnya ini agak encer, tepung yang melekat di ayamnya cuma sedikit. Kadang kita harus ngulang ya, ngulang 2 kali prosesnya supaya lebih tebal. Makanya saya buat tepung basahnya lebih kental. Sekarang kita akan mulai goreng ya. Nah, minyaknya harus panas. Jadi seperti itu. Ini akan kita lanjut prosesnya seperti ini. Agak cepat karena yang 2 sudah di dalam. Saya lanjutkan dulu ya guys, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Saya akan matikan dulu ini videonya. Nah ini waktunya kita balik. Ini kalau pakai minyak kelapa masih baru seperti ini, warnanya bersih, dan gorengan kita pun nggak bisa sampai yang coklat gitu ya, karena minyak kelapa ini keuntungannya lebih encer, lebih cepat mateng, karena lebih encer itu ya, panas dan lebih cepat matengnya. Terus pemakaian setelah pemakaian yang pertama masih sangat bagus minyaknya, jadi kita masih bisa pakai beberapa kali ya. Nah ini mestinya kalau untuk chicken karage ini mestinya digoreng di minyak yang sangat banyak itu ya.
dengan teknik penggorengan deep fry dengan minyak yang sangat banyak. Tapi karena kita untuk konsumsi sendiri, jadi kita bisa goreng begini, nggak apa-apa, yang penting mateng ya. Tidak masalah, disesuaikan aja dengan yang kita punya. Seperti ini, kita akan tunggu sebentar lagi sampai agak kering ya. Nah, ini sudah kecoklatan ya. Ini sudah matang, akan saya angkat ya. Akan saya angkat terus saya sajikan. Ini minyak setelah kita pakai untuk menggoreng chicken karage tadi ya. Karena saya tadi buru-buru, jadi saya nggak nunggu tepungnya melekat dulu. Langsung saya goreng, jadinya begini. Tepungnya banyak yang lepas di dasar penggorengan. Seharusnya, nah itu kelihatan tepungnya ya. Nah, seharusnya setelah kita beri tepung basah terus tepung kering, setelah itu kita harus tunggu sampai si tepung melekat dengan sempurna dulu, baru kita goreng. Tapi karena tadi keburu-buru ya, saya waktunya mepet, jadi langsung saya goreng, jadi seperti ini. Nggak apa-apa, tapi ini minyaknya masih bisa disaring untuk dipakai penggorengan berikutnya ya. Cuman saran saya lain kali kalau misalnya waktunya nggak keburu-buru, kalau goreng dengan tepung kita harus tunggu dulu sampai tepungnya melekat dengan sempurna, baru kita goreng. Nanti hasil setelah penggorengan minyaknya tetap bersih ya. Nah, beginilah hasil chicken karage kita hari ini. Ini tepungnya kriuk, terus nggak keras, jadi kriuk tapi nggak keras ya. Karena saya pakai tepung tapioka buat campurannya itu tadi, saya pakai 3:1. Untuk 3 sendok makan tepung terigu, saya beri 1 sendok makan tepung tapioka. Jadi nggak keras ya. Kriuk tapi nggak keras. Nah, seperti ini. Ini juga saya pakai file ayam bagian dada tanpa tulang, tanpa kulit. Jadi lebih sehat. Kalau untuk kita konsumsi sendiri lebih aman ya. Jadi ini boleh, aman untuk anak-anak sampai orang tua pun boleh ya. Kalau mau lebih enak, boleh pakai daging paha atau sayap. Kalau mau agak cheating, boleh pakai kulitnya sekalian. Nggak masalah, kalau masih muda juga oke-oke aja ya. Pokoknya terserah, jadi kita maunya apa kita buat begitu aja. Ini chicken karage kali ini saya buat dengan resep asli ya. Nanti lain kali saya akan tunjukkan chicken karage dengan resep yang sudah modifikasi dengan lidah Indonesia. Itu rasanya menurut saya lebih enak karena cocok dengan lidah kita ya. Nah, ini kita marinasinya, kalau untuk yang rasa Indonesia, kita marinasinya cukup dengan garam, gula, merica, dan penyedap. Itu aja. Jadi beda di bumbu marinasinya aja. Jadi kita nggak pakai jahe, nggak pakai kecap asin, oke? Dan rasanya menurut saya lebih enak yang sudah di-adjust sama rasa Indonesianya itu ya. Saya akan coba. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Saya akan coba. Ini kita sajikan dengan saus apa aja terserah, pokoknya yang kita suka. Ini saya pakai saus cocol, saus sambal ya. Enak. Masih kerasa ada jahenya ya. Bagi yang suka jahe nggak masalah. Tapi kalau bagi yang nggak suka, aroma jahe dan kecap asin ini mengganggu. Kalau chicken karage versi Indonesia itu menurut saya lebih enak. Jauh lebih enak menurut saya, lidah saya, oke? Setiap gigitan yang kita bisa rasakan itu gurih,
terus ada wangi dari si jahe dan wangi dari kecap asinnya tetap terasa. Cuman nggak masalah ya kalau yang suka ada wangi jahenya, ini tetap enak ya, tetap recommended. Oke, begini aja. Bagi yang suka dengan resep ini, suka dengan cara saya memasaknya, please tetap support saya ya dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya semua bisa mencoba menu yang satu ini di dapurnya masing-masing. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Thank you for watching. Bye bye.